Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Selamat pagi saya sampaikan untuk seluruh teman-teman mahasiswa program studi Tadris Biologi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ada halangan suatu apapun sehingga teman-teman semuanya, kita semua bisa menjalankan seluruh aktivitas kita di hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satu aral melintang. Baik teman-teman, untuk kali ini tema kita dalam mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis adalah tentang Makkiyah dan Madaniyah. Baik teman-teman, ketika kita mempelajari studi Al-Quran atau tentang ulumul Quran, ilmu tentang Al-Quran, maka kita akan menjumpai satu tema tentang Makkiyah dan Madaniyah. Dan apa itu Madaniyah? Nanti akan kita jelaskan di belakang. Yang perlu untuk saya sampaikan bahwa ada 3 patokan yang sering dikemukakan oleh para ulama dalam mendefinisikan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, 3 patokan tersebut itu berdasarkan tempat, waktu, dan juga khitab. Menurut patokan yang pertama, yaitu berdasarkan tempat. Apa yang dimaksud dengan Makkiyah? Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Makkah, sekalipun turunnya ayat itu setelah hijrah. Lantas apa yang dimaksud dengan Madaniyah? Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah. Jadi berdasarkan tempat, maka Makkiyah dan Madaniyah itu diturunkan berdasarkan atau dikelompokkan berdasarkan di mana tempat turunnya sebuah ayat. Kalau sebuah ayat itu turun saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di kota Makkah atau di sekitaran Makkah, maka ayat tersebut digolongkan sebagai ayat Makkiyah. Meskipun saat itu Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Adapun yang Madaniyah, maka Madaniyah itu adalah ayat yang turun di Madinah atau sekitarannya. Meskipun Rasulullah saat itu belum hijrah. Jadi meskipun Rasulullah belum hijrah, kalau turunnya di Madinah, maka itu disebut dengan Madinah atau Madaniyah. Atau ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sekitaran Madinah, dekat dengan Madinah, maka ayat-ayat itu disebut dengan ayat Madaniyah. Meskipun Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Itu berdasarkan tempatnya. Kemudian yang kedua adalah patokannya adalah berdasarkan waktu. Apa yang dimaksud dengan ayat Makkiyah kalau ditinjau dari sisi waktunya? Ditinjau dari sisi waktunya, maka Makkiyah itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah, meskipun turunnya di Madinah. Ini bedanya. Kalau Madaniyah apa? Ayat-ayat yang Al-Quran yang turun setelah hijrah, meskipun turunnya itu di Makkah. Jadi patokannya hijrah. Kalau Rasul sudah hijrah, meskipun ayat itu turunnya di Makkah, maka tetap disebut sebagai Madaniyah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum hijrah, meskipun itu turunnya adalah di Madinah sebelum hijrah, maka namanya itu adalah tetap Makkiyah. Tapi kalau sudah Rasulullah hijrah, meskipun turunnya itu di Makkah, itu namanya tetap Madaniyah. Ini ditinjau dari patokan, yaitu berdasarkan waktu turunnya ayat tersebut. Ya, berdasarkan waktu. Kalau kita menganut pemikiran yang ini, berdasarkan waktu.
Lantas kalau yang berdasarkan khitab bagaimana? Yang berdasarkan khitab itu adalah orang yang yang diajak bicara. Yang diajak bicara. Dalam artian yang dimaksud di sini adalah yang diajak bicara oleh ayat tersebut. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, dan seterusnya itu. Kalau ditinjau dari sisi khitabnya, maka makiyah itu adalah ayat-ayat yang khitabnya ditujukan kepada penduduk Makkah. Itu makiyah. Kemudian yang kedua, kalau Madaniyah bagaimana? Madaniyah adalah ayat-ayat yang khitabnya ditujukan kepada penduduk Madinah. Nah, bagaimana kemudian kriteria bahwa khitab yang dimaksud di situ adalah orang-orang Makkah, dan bagaimana kemudian kalau khitab itu yang dimaksud adalah orang-orang Madinah atau penduduk Madinah? Nanti kita lihat ke belakang ya di penjelasan yang berikutnya. Ciri-ciri surat Makkiyah. Ya, bagaimana ciri-cirinya surat Makkiyah? Yang pertama, terdapat kata kalla di sebagian besar atau seluruh ayatnya. Kalla innal insana layabgha ar-ra'ahu istaghna, dan seterusnya misalkan. Kalla sawfa ta'lamun misalkan. Kemudian ada ayat-ayat sajdah di sebagian ayatnya. Ya. Terdapat ayat sajdah di sebagian ayatnya, yaitu ayat yang ketika kita mendengar maka kita disunnahkan untuk sujud tilawah, atau disunahkan bagi kita membaca tasbih kalau kita tidak mungkin untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian yang berikutnya adalah diawali dengan huruf tahajji seperti qaf, nun, ha, mim, alif, lam, mim, alif, lam, ra, dan seterusnya itu. Kemudian memuat kisah Adam dan Iblis, kecuali surat Al-Baqarah. Kemudian memuat kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Di dalamnya terdapat khitab seruan kepada semua manusia. Kemudian menyeru dengan kalimat anak Adam. Jadi kalau semua manusia berarti ya ayyuhan nasu, yang tadi saya katakan bahwa khitabnya itu adalah orang-orang Makkah. Maka ya ayyuhan nasu, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Misalkan. Jadi khitabnya orang-orang Makkah itu, Makkiyah. Ya, maka masuk Makkiyah. Kalau khitabnya nanti orang-orang Madinah, bagaimana kalau khitabnya adalah orang-orang Madinah? Nanti ada, biasanya karena Madinah itu orangnya sudah beriman semuanya, maka khitabnya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian isinya memberi penekanan pada masalah akidah, karena memang proses awal, jadi Rasulullah masih menyeru kepada umat Makkah kala itu untuk beriman kepada Allah, untuk mengesahkan Allah, maka aksaruhum ya kaitannya dengan masalah akidah. Kemudian ayatnya pendek-pendek, tidak terlalu panjang. Kalau yang Madaniyah bagaimana? Ciri-ciri surat Madaniyah. Pertama, terdapat kalimat orang-orang yang beriman pada ayat-ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Misalkan. Kemudian menyebut orang-orang munafik, kecuali surat Al-Ankabut. Memuat bantahan terhadap ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Memuat hukum syarak seperti ibadah, muamalah, dan al-akhwal asy-syakhsiyah. Kemudian ayatnya panjang-panjang, karena memang sudah relatif tertata di Madinah itu. Banyak orang-orang Madinah yang telah memeluk agama Islam. Mereka mencintai Nabi, iman kepada Rasulullah. Sehingga pada saat itu mulai Rasulullah berupaya untuk menata kehidupan kemasyarakatannya, menata perekonomiannya, menata persaudaraannya, menata hubungan antara muslim dengan non-muslim, yang kemudian melahirkan Piagam Madinah yang dianggap menjadi cikal bakal dari hak asasi manusia di dunia, toleransi beragama di dunia yang pertama kali, yaitu melalui Piagam Madinah itu. Ya, berikutnya
berikutnya sudah selesai. Oleh karena itu nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Semoga bermanfaat dan syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.